Nikah kok dipaksa, nikah kok dijodohin. Nikah kok nggak bisa milih sendiri sih. Nikah, nikah, nikah. Oke, stop. Jangan berdebat. Mari kita tes. Pernikahan dalam Islam itu adalah suatu ikatan sakral yang mana bertujuan untuk menciptakan ketenangan, kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang. Namun, dalam kajian fikih munakahat itu terdapat konsep ijhar yang mana seringkali banyak disalahpahami oleh banyak orang sebagai pemaksaan dalam perkawinan. Banyak orang menganggap ijhar itu sebagai nikah paksa. Padahal aslinya nggak seperti itu. Kenalin, aku Ridin. Dalam video kali ini, mari kita bahas bersama bagaimana sih konsep dari ijhar ini. Gak usah lama-lama, mari kita bahas bersama. Nah, kita masuk dalam pembahasan ijbar. Pengertian ijbar itu adalah suatu kewenangan tertentu yang dimiliki oleh wali, khususnya pada wali mujibir namanya. Jadi wali mujibir ini adalah ayah atau kakek dari jalur ayah. Jadi seperti halnya dengan perempuan yang dinikahkan oleh wali mujbir tadi, tetapi tanpa persetujuan yang diungkapkan secara langsung, seperti itu. Tetapi tujuannya bukan kok menikahkan sembarangan gitu, bukan. Tetapi tujuannya itu untuk menjaga kemaslahatan dan kebaikan bagi perempuan tersebut. Jadi ijbar itu tidak bisa dimaknai dengan pemaksaan yang sewenang-wenangnya. Karena dalam bahasa Arab, perbuatan yang bersifat sewenang-wenangnya itu sudah ada bahasa sendiri, yang mana berupa ikrah namanya. Di ikrah itu adalah suatu perbuatan sewenang-wenangnya dengan unsur paksaan, ancaman, dan tekanan. Dalam kitab Minhaji juga dijelaskan adalah hak otoritas wali dalam menikahkan yang didasari dengan unsur tanggung jawab. Jadi jangan sampai kok menggunakan bab ijbar ini untuk memaksakan menjodohkan anak. Jadi kalau didasari dengan unsur paksaan nanti jatuhnya malah ke ikrah, bukan ke ijbar. Jawab. Jadi orang tua itu hanya sampai pada taraf menasihati, seperti hanya nanti ketika mengatakan do mungkin sama rapi karo iki berarti sama ini, berarti rapi karo iki berarti ini, bukan kok bersifat makso atau memaksa, itu bukan, hanya saja itu sebagai nasihat saja. Nah, yang namanya nasihat itu kan bisa diterima bisa tidak. Jadi ketika masih dipaksa nanti konsekuensinya juga besar, juga panjang. Dalam kitab Adabus Syariah itu dijelaskan laisa li ahadil abwaini ayyudima wala binikahi la yuridu wa innahu idam tana alla yakunu akhon. Jadi pada kalimat alla yakunu akhon ini adalah ketika orang tua itu memaksakan anaknya ini menikahi dengan si B contohnya. Padahal anak ini nggak mau kalau dinikahin sama si B. Maka idam tana alla yakunu akhon, maka anak ini tidak dikatakan sebagai anak yang durhaka. Dalam hal ini itu selaras dengan penjelasan alasan di kitab Fathul Bari yang mengatakan dalam kasus wali itu menghendaki si anak perempuannya menikahi laki-laki A. Tapi si perempuan ini sudah memiliki laki-laki pilihannya sendiri. Calon yang dicalonkan oleh si wali dan calon yang diinginkan oleh si perempuan tadi itu tarafnya sekufu atau sekafaah. Maka dalam kitab Fathul Bari itu ayah wajib menuruti kemauan putrinya tadi dan mengalah karena tarafnya itu sekafaah, toh sama gitu loh, kufunya setara gitu. Seperti halnya nanti sama-sama alimnya atau sama-sama dia cantik dan gantengnya, terus sama-sama hafal Quran misalnya kan. Nah, hal ini akan mengantisipasi perkara-perkara selanjutnya. Kalau pemaksaan itu tetap dilakukan, itu akan mengundang keharuman. Maka ijbar ini jangan sampai kok dimaknai sebagai pemaksaan, itu jangan. Maka sebaiknya orang tua itu mengembalikan kepada anak bagaimana baiknya agar nanti ke depannya ketika ada apa-apa, ada perkara yang tidak diinginkan atau kesalahan dari mereka, itu orang tua tidak ikut disalahkan. Soalnya kita kan sudah lepas tangan, sudah memberikan keputusan tersebut kepada anak seperti itu. Dan ulama itu sepakat bahwa seorang janda sudah dewasa itu dimintai ridhonya, dan juga sepakat bahwa izin seorang gadis itu dengan diamnya, dan sedangkan menolaknya itu dengan lafaz. Bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya ijbar itu bukanlah nikah paksa, oke? Tetapi hal tersebut adalah hak wali yang dibatasi oleh aturan dan tujuan kemaslahatan. Jika nanti kok ijbar itu justru merugikan atau dilakukan tanpa kerelaan perempuan, maka penerapannya itu juga tidak dibenarkan. Karena itu persetujuan dan kenyamanan perempuan itu tetap menjadi hal yang paling penting dalam pernikahan menurut agama Islam. Ketika pernikahan dibangun atas dasar kerelaan bukan paksaan, disitulah tujuan Islam tentang kemaslahatan benar-benar terwujud. Sekian pemaparan mengenai konsep ijbar pada video kali ini. Apabila banyak kesalahan itu murni dari saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton.